Slide 1. Pendahuluan. Mesin penggerak utama kapal. Selamat pagi, para peserta Diklat ed 5. Pada slide pertama ini, kita akan membahas pengertian dasar tentang mesin penggerak utama kapal. Mesin penggerak utama adalah jantung dari kapal. Fungsinya adalah mengubah energi dari bahan bakar atau sumber panas menjadi energi gerak putar yang kemudian memutar baling-baling, sehingga kapal bisa bergerak maju atau mundur. Prinsip kerjanya secara umum. Fluida kerja baik itu, uap air, atau gas panas, hasil pembakaran diekspansikan melalui sudu-sudu turbin. Ekspansi ini mendorong sudu gerak yang terpasang pada rotor, sehingga rotor berputar. Komponen utamanya meliputi rotor, stator, sudu gerak, sudu diam, dan rumah turbin. Cara mengoperasikannya harus dilakukan secara bertahap. Jangan langsung membuka throttle besar-besaran karena bisa menyebabkan kejutan termal yang merusak material turbin. Sekarang kita masuk ke penerapan di kapal. Sebagai seorang masinis tingkat dasar, Anda harus mengikuti langkah-langkah operasional secara berurutan. Pertama, persiapan. Periksa ketersediaan bahan bakar untuk turbin gas atau air umpan untuk boiler turbin uap. Kedua, pemeriksaan awal. Cek kebocoran pada sistem pipa dan katup, pastikan tidak ada yang longgar. Ketiga, pengoperasian. Lakukan pemanasan awal atau warming up sesuai prosedur. Keempat, pemantauan saat berjalan. Amati getaran, suhu bantalan, tekanan, dan RPM. Kelima, prosedur setelah selesai. Putar poros dengan turning gear saat turbin sudah dingin untuk mencegah lendutan poros. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Jangan pernah terburu-buru. Saya akan ulangi poin penting. Persiapan, periksa, panaskan, pantau, dan dinginkan dengan turning gear. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Slide 2. Turbin uap kapal laut. Pengertian dan fungsi. Slide kedua kita fokus pada turbin uap. Turbin uap adalah mesin penggerak yang memanfaatkan uap air bertekanan dan bersuhu tinggi untuk menghasilkan putaran. Fungsi utamanya di kapal adalah menggerakkan propeller melalui sistem reduksi gigi, karena putaran turbin terlalu tinggi untuk langsung dipasang ke baling-baling. Prinsip kerjanya: uap dari boiler mengalir ke nozzle, tekanan turun, kecepatan naik, kemudian menyembur ke sudu gerak, menyebabkan rotor berputar. Komponen utama antara lain boiler sebagai penghasil uap, sudu turbin tetap dan gerak, kondensor untuk mengembunkan uap bekas, dan roda gigi reduksi. Cara pengoperasiannya harus dilakukan dengan pemanasan lambat. Buka katup drainase terlebih dahulu untuk mengeluarkan kondensat, lalu throttle uap dibuka secara perlahan dalam penerapan di kapal. Langkah kerjanya sebagai berikut. Persiapan. Isi boiler dengan air demineralisasi hingga level normal. Pemeriksaan awal, cek katup pengaman, dan pastikan tidak ada kebocoran pada sambungan pipa uap. Pengoperasian, buka katup uap utama dengan sangat perlahan, sambil mendengar suara aliran uap. Pemantauan, jaga suhu uap masuk superheat tidak terlalu rendah, dan pastikan vakum kondensor tetap baik sekitar 90% vakum. Setelah selesai, tutup katup uap, biarkan turbin berputar bebas beberapa menit. Lalu aktifkan turning gear. Saya ingin menekankan, jangan pernah membuka throttle uap secara tiba-tiba pada turbin dingin. Itu bisa menyebabkan water hammer dan patahnya sudu. Untuk membantu visualisasi, bayangkan sebuah kincir angin yang didorong oleh angin kencang. Bedanya, di sini pendorongnya adalah uap super panas. Paham? Bagus. Mari lanjut. Slide 3. Turbin uap. Prinsip kerja dan komponen utama. Sekarang kita masuk lebih detail ke prinsip kerja turbin uap. Prinsipnya sederhana. Hukum Newton ketiga. Aksi-reaksi. Uap bertekanan tinggi keluar dari nozzle dengan kecepatan sangat tinggi, menyentak sudu gerak, dan karena sudu dipasang miring, maka terjadi gaya putar. Komponen utama yang harus Anda hafal. Pertama, casing atau rumah turbin yang terbuat dari baja tahan panas dan tekanan. Kedua, rotor, yaitu poros tempat sudu gerak terpasang. Ketiga,
sudu tetap atau disebut juga diafragma nozzle, yang berfungsi mengarahkan dan mempercepat uap. Keempat, sudu gerak yang menangkap energi kinetik uap. Kelima, sistem pelumasan yang sangat krusial untuk bantalan. Tanpa pelumas, bantalan akan cepat panas dan rusak dalam penerapan di kapal. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan sebagai teknisi, persiapan, pastikan sistem pelumasan sudah sirkulasi minimal 15 menit sebelum uap masuk. Pemeriksaan awal, periksa kebersihan saringan minyak pelumas, karena kotoran bisa menyumbat saluran. Pengoperasian, uap masuk secara bertahap, jangan sampai terjadi water hammer. Pemantauan, amati ampermeter pada generator pembantu, dan rasakan getaran casing dengan telapak tangan setelah aman. Setelah selesai, biarkan turbin berputar dengan turning gear selama 1-2 jam atau sesuai instruksi pabrik. Ini penting untuk menghilangkan gradien suhu pada rotor. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika kita mematikan minyak pelumas segera setelah turbin berhenti? Jawabannya, bantalan akan mengalami koking atau minyak gosong karena panas residu. Jadi, ingat, pelumas harus terus mengalir sampai casing dingin. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, slide 4. Turbin gas kapal laut, pengertian dan fungsi berpindah ke turbin gas. Turbin gas adalah mesin kalor dengan pembakaran internal. Udara dihisap, dikompresi, dicampur bahan bakar, dibakar, lalu gas panas berekspansi melalui turbin. Fungsi utamanya di kapal adalah untuk propulsi pada kapal cepat seperti kapal feri, kapal perang, atau LNG carrier yang menggunakan boil off gas sebagai bahan bakar. Prinsip kerjanya dikenal dengan siklus Brayton, kompresi, pembakaran volume tetap, ekspansi. Komponen utama, kompresor bisa aksial atau sentrifugal, ruang bakar combustor, turbin tekanan tinggi HP, dan turbin daya LP. Cara pengoperasian, start dengan starter motor bisa listrik atau udara tekan. Setelah mencapai kecepatan self-sustaining, injeksi bahan bakar dinaikkan hingga mencapai idle. Penerapan di kapal, langkah pertama persiapan. Buka saluran udara masuk. Periksa filter udara dari debu atau garam laut. Kedua, pemeriksaan awal. Periksa sistem bahan bakar gas atau solar dan sistem pelumas. Ketiga, pengoperasian. Start dengan menekan tombol start. Amati kenaikan RPM. Keempat, pemantauan. Perhatikan EGT exhaust gas temperature, RPM, dan tekanan bahan bakar. EGT adalah parameter paling kritis. Kelima, setelah selesai, jangan langsung matikan. Biarkan idle selama 5 menit untuk pendinginan ruang bakar, lalu matikan. Keuntungan, turbin gas. Start cepat. Hanya butuh 1-2 menit, dari diam sampai full power. Kerugian, boros bahan bakar pada beban rendah, jadi cocok untuk kapal yang sering berubah kecepatan. Apakah ada yang sudah pernah melihat turbin gas di kapal? Biasanya bentuknya seperti tabung besar dengan banyak pipa. Oke, lanjut. Slide 5. Turbin gas. Prinsip kerja dan komponen kita. Detailkan lagi prinsip kerja turbin gas. Siklus Brayton terdiri dari 3 proses utama, kompresi adiabatik, dikompresor, pembakaran isobarik di ruang bakar, dan ekspansi adiabatik di turbin. Udara masuk melalui inlet, dikompresi sehingga tekanan dan suhunya naik, lalu udara bertekanan masuk ke ruang bakar, disemprot bahan bakar, dinyalakan dengan igniter, gas panas hasil pembakaran mengalir ke turbin, memutar sudu-sudu turbin. Sebagian daya turbin dipakai untuk memutar kompresor, sisanya untuk beban luar, propeller, atau generator. Komponen utama, kompresor aksial memiliki banyak stage sudu. Ruang bakar biasanya tipe cannular atau silinder. Turbin terdiri dari nozzle guide vanes dan sudu kerja. Materialnya superalloy tahan panas hingga 1000 derajat Celcius. Langkah penerapan di kapal untuk ATV. Persiapan. Pastikan tidak ada benda asing di saluran hisap. Pemeriksaan awal, uji fungsi governor dan limit switch. Pengoperasian. Jangan pernah melebihi batas EGT maksimum yang tertera di papan panel. Pemantauan, waspadai gejala surge kompresor, yaitu suara seperti chugging, disertai getaran dan RPM tidak stabil. Jika terjadi surge, segera kurangi bahan bakar. Setelah selesai,
Tutup inlet udara dengan penutup khusus untuk mencegah korosi dari udara laut saat kapal tidak beroperasi. Satu tips, selalu catat EGT pada saat start, karena EGT start yang tinggi bisa menandakan masalah pada igniter atau nozzle. Nah, sekarang coba bayangkan, Anda sedang berdiri di depan panel kontrol turbin gas. Apa yang pertama Anda lihat? EGT dan RPM. Itu nyawa dari turbin gas. Jangan pernah mengabaikannya. Lanjut, slide 6. Perbandingan turbin uap versus turbin gas. Slide ke-6 membandingkan kedua jenis turbin. Turbin uap, efisien pada beban konstan, cocok untuk kapal kargo lambat atau kapal LNG yang memanfaatkan boil-off gas. Namun butuh boiler, kondensor, dan sistem air tawar yang besar sehingga berat dan memakan ruang. Turbin gas, efisien, pada beban tinggi, ringkas, start cepat. Tetapi, konsumsi bahan bakar lebih tinggi pada beban rendah dan kurang tahan terhadap udara asin. Di kapal modern, sering dipakai kombinasi COGG untuk mengoptimalkan efisiensi. Penerapan di kapal, persiapan disesuaikan dengan jenis turbin. Pemeriksaan awal, untuk uap, cek kebocoran uap pada packing gland. Untuk gas, cek filter udara. Pengoperasian. Uap butuh pemanasan awal 30-60 menit sebelum bisa digerakkan. Gas hanya butuh 2 menit. Pemantauan. Uap, vakum kondensor harus dijaga di atas 90%. Gas, IGT, dan surge margin. Setelah selesai, uap perlu terninggir bisa sampai 4 jam. Gas cukup cool down idle 5 menit lalu mati. Sebagai ADV, Anda harus tahu kapan menggunakan jenis mana. Biasanya di kapal niaga, turbin uap sudah jarang karena perawatan boiler mahal. Tapi di kapal perang, turbin gas dominan. Ada yang bertanya tentang efisiensi? Efisiensi turbin uap modern sekitar 35-40. Turbin gas sekitar 35-42. Pada beban optimal, tidak jauh berbeda. Tapi bobot dan volume berbeda drastis. Paham? Bagus. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pemantauan. Slide 7. Operasional memantau instrumen. Turbin uap, sekarang kita masuk ke pemantauan instrumen untuk turbin uap. Instrumen utama yang harus Anda awasi. Pressure gauge uap masuk biasanya 40-60 bar. Termometer suhu uap 500-550 C. Vakuometer condenser harus di atas 700 mm hydrargeum. Tachometer RPM poros dan vibration meter. Parameter kritis. Suhu bantalan tidak boleh melebihi 90 derajat Celcius. Jika lebih, bisa terjadi white metal melt. Juga tekanan uap, jangan sampai drop tiba-tiba. Itu tanda ada kebocoran besar atau katup pengaman terbuka. Langkah penerapan. Pertama, persiapan, kalibrasi alat ukur dengan standar. Kedua, pemeriksaan awal. Bandingkan pembacaan instrumen dengan nilai normal dari buku manual. Ketiga, pengoperasian. Catat setiap jam ke dalam logbook. Keempat, pemantauan. Jika vakum tiba-tiba turun, segera cek kebocoran udara pada gland seal atau kinerja ejector. Kelima, setelah selesai, matikan instrumen, kunci panel kontrol, dan simpan data tren untuk analisis harian. Saya ingin cerita. Pernah ada kapal yang vakum kondensornya turun karena ada kebocoran kecil di sambungan pipa udara. Karena tidak segera ditemukan, konsumsi uap naik dan efisiensi turun drastis. Jadi, kebiasaan baik adalah memeriksa semua sambungan secara visual setiap shift. Juga, biasakan mendengarkan suara aliran uap. Suara desis yang tidak biasa bisa jadi pertanda kebocoran. Oke, sekarang mari kita bayangkan panel analog dengan jarum-jarum penunjuk. Latih mata Anda untuk langsung menangkap mana yang di luar batas normal. Lanjut, slide 8. Operasional memantau instrumen. Turbin gas untuk turbin gas, instrumen yang dipantau sedikit berbeda. Yang utama, EGT exhaust gas temperature. Biasanya diukur dengan beberapa termo. RPM N1 kecepatan kompresor tekanan rendah, dan N2 kompresor tekanan tinggi, fuel flow meter, dan vibration.
Parameter paling kritis adalah EGT. Setiap turbin gas punya red line, misal 650 derajat Celcius. Melebihi itu hanya boleh dalam hitungan detik. Itu pun darurat. Penyebab EGT tinggi antara lain, nozzle bahan bakar tersumbat, kompresor kotor, atau ambient temperature tinggi. Penerapan di kapal. Langkah 1. Reset alarm panel sebelum start. Langkah 2. Uji lampu indikator dengan menekan lamp test. Langkah 3. Saat start, monitor EGT setiap detik. Jika EGT naik terlalu cepat dan mendekati batas, abort start segera. Langkah 4. Saat operasi normal, catat EGT setiap 30 menit. Jika EGT naik secara bertahap, itu tanda kompresor perlu dicuci kompresor wash. Langkah 5. Setelah shutdown, simpan data EGT trend untuk analisis. Sebagai advi, Anda harus bisa membaca grafik EGT terhadap waktu. Grafik yang naik curam saat akselerasi itu wajar. Tapi jika mencapai puncak terlalu tinggi, ada masalah. Juga perhatikan getaran. Getaran kompresor yang tiba-tiba naik bisa menjadi awal latihan. Coba simulasi di panel trainer. Lihat bagaimana EGT bereaksi saat fuel flow dinaikkan. Paham? Bagus. Lanjut, slide 9. Prosedur shutdown turbin uap shutdown. Turbin uap harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan akibat tegangan termal. Tujuannya agar rotor dan casing mendingin secara seragam, tidak melengkung. Prosedur standar. Pertama, turunkan beban secara perlahan, kurangi throttle. Kedua, tutup katup uap utama. Ketiga, lanjutkan suplai minyak pelumas ke bantalan. Keempat, putar poros dengan turning gear selama beberapa jam. Langkah penerapan di kapal. Persiapan. Beritahu kamar mesin dan anjungan bahwa akan dilakukan shutdown. Pemeriksaan awal. Pastikan turning gear siap dioperasikan dan tidak ada yang menghalangi poros. Pengoperasian shutdown, turunkan RPM hingga 0. Setelah poros berhenti, segera pasang turning gear dan nyalakan. Pemantauan, selama turning gear berjalan, cek suhu casing dengan termometer inframerah, catat penurunan suhu setiap jam. Setelah selesai, biasanya 2-4 jam, atau sampai suhu casing di bawah 100 derajat Celcius. Turning gear bisa dihentikan, tapi tetap periksa setiap shift. Saya ingatkan, jangan pernah lupa memutar turning gear. Jika tidak, poros bisa bengkok karena suhu bagian bawah casing lebih dingin dari bagian atas. Akibatnya, saat start berikutnya akan terjadi getaran hebat. Di dunia nyata, ada kapal yang harus masuk dok, karena poros bengkok akibat kelalaian ini. Jadi, jadikan turning gear sebagai ritual wajib. Ada pertanyaan? Lanjut slide 10. Prosedur shutdown turbin gas. Shutdown turbin gas lebih sederhana, tapi tetap ada aturan. Tujuannya mendinginkan ruang bakar dan turbin secara merata. Prosedur idle selama 3-5 menit. Matikan bahan bakar. Biarkan kompresor berputar bebas windmilling, atau gunakan turning gear jika tersedia. Jangan langsung mematikan dari beban penuh. Penerapan di kapal. Langkah 1, pastikan tidak ada perintah. Manuver mendadak dari anjungan. Langkah 2, periksa sistem pemadam kebakaran otomatis di ruang turbin. Pastikan dalam mode otomatis. Langkah 3, putar switch kontrol ke posisi stop. Mesin akan secara otomatis menurunkan fuel ke idle. Lalu setelah cooldown timer selesai, bahan bakar diputus. Langkah 4, pantau EGT turun secara bertahap. Jika EGT masih di atas 300 derajat Celcius, setelah 5 menit, perpanjang idle. Langkah 5, setelah EGT di bawah 150 derajat Celcius, tutup saluran udara masuk jika kapal akan lama tidak beroperasi. Satu hal penting, jangan pernah menyemprotkan air ke turbin gas yang masih panas untuk mempercepat pendinginan. Itu bisa menyebabkan kejutan termal dan retak pada sudu. Biarkan dingin secara alami. Juga, catat waktu cooldown di logbook. Jika waktu cooldown terlalu panjang, bisa jadi ada masalah isolasi termal. Baik, saya rasa jelas. Kita lanjut, slide 11. Kesalahan umum dan penanganan turbin uap. Mari kita bahas kesalahan umum pada turbin uap dan cara menanganinya. Pertama, water hammer. Gejalanya suara dentuman keras
dari dalam pipa uap. Penyebabnya kondensat yang tidak terbuang. Penanganan. Segera tutup throttle, buka semua katup drain, biarkan air keluar. Setelah itu, lakukan pemanasan ulang secara perlahan. Kedua, overheating bantalan. Gejala suhu bantalan naik di atas 90 derajat Celcius. Penyebab pompa pelumas mati atau filter tersumbat. Penanganan. Jika masih di bawah 105 derajat Celcius, coba bypass filter. Jika naik terus, hentikan turbin darurat. Ketiga, vakum kondensor turun. Gejala tekanan di kondensor naik. Penyebab kebocoran udara atau ejector tidak bekerja. Penanganan. Periksa sambungan pipa. Coba jalankan ejector cadangan. Penerapan di kapal untuk ATV. Persiapan. Selalu sediakan prosedur darurat tertulis di dekat panel. Pemeriksaan awal. Setiap shift. Periksa sistem drainase otomatis apakah berfungsi. Penanganan jika terjadi water hammer. Segera tutup throttle dan buka drain. Pemantauan. Amati suhu bantalan setiap 30 menit. Catat trennya. Setelah kejadian, laporkan ke kepala kamar mesin dan catat detail di logbook. Jangan mencoba menutup-nutupi kesalahan. Ingat, keselamatan kapal dan awak lebih penting. Latihan. Sekarang coba sebutkan 3 gejala water hammer, suara dentuman, getaran pipa, dan penurunan RPM. Bagus. Lanjut slide 12. Kesalahan umum dan penanganan. Turbin. Gas turbin. Gas juga punya kesalahan khas. Pertama, surge kompresor. Gejala, suara chugging atau berdeham, RPM turun mendadak, getaran hebat. Penyebab, aliran udara terhambat atau fuel terlalu banyak. Penanganan, segera tarik tuas fuel ke posisi idle atau matikan. Jika tidak cepat, bisa merusak sudu kompresor. Kedua, hot start. Gejala, saat start, EGT naik melebihi batas. Penyebab, igniter mati atau fuel terlalu awal. Penanganan, abort start. Purge ruang bakar dengan udara selama 30 detik. Coba lagi. Ketiga, flame out. Api padam saat operasi. Gejala, EGT turun drastis, RPM turun. Penanganan, matikan bahan bakar. Purge, lalu restart setelah penyebab diketahui. Langkah penerapan, persiapan, kenali batas EGT start, dari manual, pemeriksaan awal, cek flame detector dan sistem igniter. Penanganan surge, kurangi fuel secara manual, buka blow-off valve jika ada. Pemantauan, pantau, perbedaan tekanan kompresor pressure ratio. Setelah selesai, lakukan kompresor wash jika diduga kompresor kotor. 1 tips. Jika terjadi surge berulang, jangan terus memaksakan operasi. Itu tanda ada masalah serius, seperti bearing kompresor rusak. Sebagai ATV, Anda harus bisa membedakan antara surge ringan dan berat. Surge ringan biasanya bisa diatasi dengan mengurangi fuel. Surge berat membuat RPM jatuh drastis, dan suara seperti letusan. Segera matikan. Oke? Paham? Paham. Lanjut. Slide 13. Perawatan rutin daily atau weekly perawatan rutin adalah kunci umur panjang mesin. Untuk turbin uap, perawatan harian meliputi periksa kebocoran uap atau air pada semua sambungan, cek level minyak pelumas, buang kondensat dari sistem drain, dan dengarkan suara bantalan. Mingguan, periksa saringan minyak, bersihkan breather, dan uji katup pengaman. Untuk turbin gas, harian, periksa filter udara, buang air dari fuel separator, periksa indikator tekanan kompresor, dan dengarkan suara abnormal. Mingguan, bersihkan saluran udara masuk, periksa busi igniter, dan lakukan borescope inspection jika memungkinkan. Penerapan di kapal. Langkah 1. Siapkan checklist harian yang dicetak dan dilaminasi. Langkah 2. Lakukan visual inspection dengan senter. Langkah 3. Untuk turbin gas, bersihkan filter udara dengan udara tekan, jangan ditiup dengan mulut. Langkah 4. Catat semua temuan di log perawatan. Langkah 5. Laporkan ke masinis jaga. Contoh, Pak, filter udara turbin gas sudah agak kotor. Perlu diganti minggu depan. Saya tekankan,
Perawatan harian bukan hanya formalitas. Filter yang kotor bisa menurunkan efisiensi hingga 5%, dan kebocoran uap kecil yang dibiarkan bisa menjadi besar. Jadi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai advi, Anda akan dinilai dari kedisiplinan perawatan. Baik, sekarang coba bayangkan Anda memegang clipboard dan berjalan di ruang mesin. Apa yang Anda periksa pertama? Jawab, kebocoran. Betul. Lanjut. Slide 14, Dokumentasi Pelaporan, ATTV. Dokumentasi adalah bagian yang tidak kalah penting. Setiap parameter mesin harus dicatat secara teratur. Logbook berisi tekanan uap atau gas, suhu, RPM, jam operasi, konsumsi bahan bakar, dan setiap kejadian khusus seperti alarm atau trip. Fungsi logbook adalah untuk analisis tren, perencanaan perawatan, dan bukti hukum jika terjadi kecelakaan. Sebagai ATTV, Anda harus mengisi logbook dengan rapi, jelas, dan jujur. Penerapan di kapal, langkah 1, siapkan buku catatan yang bersih dan pena dengan tinta permanen. Langkah 2, setiap jam pada waktu yang sama, misal jam 0, 04, 08, 12, 16, 20, baca semua instrumen. Langkah 3, tulis nilai di kolom yang sesuai. Jika ada nilai yang di luar batas normal, lingkari dengan warna merah. Langkah 4, tulis tindakan yang diambil. Misal, EGT naik, dilakukan kompresor wash. Langkah 5, di akhir shift, serahkan laporan lisan dan tertulis ke masinis berikutnya. Jangan lupa tanda tangan. Satu contoh nyata, pernah ada kapal yang klaim mesinnya rusak karena cacat pabrik, tapi dari logbook terbukti bahwa masinis tidak pernah mencatat EGT yang naik bertahap selama seminggu. Akhirnya kru dianggap lalai. Jadi, logbook adalah senjata Anda untuk membela diri sekaligus tanggung jawab. Isilah dengan benar. Ada pertanyaan? Lanjut. Slide 15, Kesimpulan Evaluasi. Slide terakhir, kita simpulkan semua materi. Turbin uap dan turbin gas adalah mesin penggerak utama yang mengubah energi termal menjadi mekanik. Perbedaan utama, fluida kerja, uap versus gas panas, sistem pendukung, boiler versus kompresor, dan karakteristik operasi, lambat versus cepat. Kunci keselamatan, pahami prosedur start dan shutdown, pantau instrumen kritis, jangan terburu-buru, dan selalu dokumentasikan. Tugas Anda sebagai ATT5 adalah mampu melakukan persiapan, pemeriksaan awal, pengoperasian dasar, pemantauan, dan pelaporan. Untuk evaluasi, kita akan lakukan simulasi. Langkah 1, persiapan simulasi. Kita akan menggunakan simulator atau mesin yang tidak hidup. Langkah 2, pemeriksaan awal. Anda harus mengidentifikasi komponen di ruang mesin. Langkah 3, praktik. Lakukan prosedur start hingga idle di simulator. Langkah 4, pemantauan. Catat semua parameter ke logbook simulasi. Langkah 5, evaluasi. Instruktur akan menguji lisan tentang langkah-langkah darurat. Saya akan berikan soal. Sebutkan 3 hal yang harus diperiksa sebelum start turbin gas. Jawaban, filter udara, sistem bahan bakar, dan sistem pelumas. Baik. Saya harap setelah pelatihan ini, Anda semua menjadi teknisi yang kompeten dan berhati-hati. Ingat, di laut, tidak ada bengkel pinggir jalan. Keselamatan adalah segalanya. Selamat belajar dan sukses untuk ujian ATT5. Terima kasih.